inilah banyak pola pikir masyarakat yang salah. PKBM walaupun pendidikan non formal pada saat ini itu sama, secara administrasi itu sama seperti dengan yang formal. Iya, jajah kita misalnya paket C, kita mau masuk perguruan tinggi negeri itu sekarang udah bisa. Oh, paket C sudah bisa ke perguruan tinggi. Iya. Kemudian masuk ke mungkin mau coba seleksi ASN atau PNS itu ada. Termasuk di TNI Polri juga bisa. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir ya kalau khawatir tentang itu. Ijazah kesetaraan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di RH Podcast. Hari ini adalah hari pertama dan perdana dari Rumah Hijau mengadakan podcast. Hari ini juga kita kedatangan tamu dari Kasih Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Bapak Mahdiman SPD MM. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak Mahdiman, sedikit dong Pak di-spill perjalanan karir Bapak di Dinas Pendidikan. Oh iya. Perjalanan karir saya, pertama sekali saya itu sebagai guru. Sebagai guru tahun 1994. Guru SMP Negeri 3 Tanjung Beringin. Kemudian pindah ke Amparan Perak tahun 2023. Kemudian ke pengawas SMA itu tahun 2010, kemudian 2017 karena SMA itu ke provinsi, saya tetap di Deli Serdang, makanya balik saya jadi guru SMP Negeri 1 Amparan Perak 2017. Baru di 2017 awal itu ke kantor struktural, yaitu di Kepala Seksi Pembinaan PAUD 2 tahun sampai 2018, kemudian 2019 ke Seksi Pembinaan GTK, kemudian 2020 sampai sekarang inilah di Seksi Pembinaan Pendidikan Non-Formal. Pak Mahdiman asli orang Deli Serdang? Saya asli dari Jawa. Merantau. Dari Jawa pindah langsung jadi guru di... Bukan. Kalau itu pertanyaannya, perjalanannya begitu tamat SMA saya kebetulan waktu itu ada yang namanya untuk ke perguruan tinggi itu program PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Saya lulus ambil D3 jurusan PKN tahun 1988. Sampai 91, baru 94 itulah diterima sebagai pegawai PNS di Deli Serdang. Berarti asli dari Jawa ya Pak ya? Betul. Pak Mahdiman, berapa lama udah Pak menjabat sebagai Kasih? 3 tahun udah. Ini tahun keempat berjalan. Berarti dari tahun 2020. Iya. Pak, ada nggak Pak masalah yang dihadapi ketika Bapak menjadi Kasih PNF ini? Masalah tetap ada, tapi kan tetap ada solusi. Ya, benar. Yang penting kuncinya satu, yaitu adanya kerjasama, ada koordinasi dan komunikasi. Jadi pasti masalah itu akan bisa diselesaikan. Tapi apapun ceritanya, kalau 3 tadi kerjasama, koordinasi, kemudian satu lagi tadi apa tadi? Koordinasi, kerjasama, dan komunikasi. Nah, 3K itu mudah-mudahan aman. Masalah-masalah yang dihadapi bisa kita kesampingkan gitu ya Pak. Kita selesaikan. Iya benar. Pak, menurut Bapak ini sebenarnya apa sih PKBM itu Pak? PKBM itu kan kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Artinya masyarakat bisa belajar apapun melalui PKBM. Apakah itu tentang keterampilan, life skill, bisa.
Jadi sini sebagai wadahnya. wadah Iya. dari masyarakat. Iya. Bisa dari anak yang putus sekolah. Bisa, PAUD pun bisa. PAUD. Bisa melalui PKBM Iya, belajarnya. intinya kegiatan masyarakat. Iya, gitu ya. betul. Bisa ditampung. Tujuan dari PKBM yang sesungguhnya, Pak? Tujuan PKBM, ya tujuan PKBM itu tadi melayani masyarakat, memfasilitasi supaya ada masyarakat yang mungkin butuh keterampilan itu ditampung di PKBM. Kemudian yang putus sekolah itu bisa ditampung, atau yang udah tua tapi belum ada mungkin ijazah paket ijazah SMP, bisa melalui kesetaraan, atau SMA bisa melalui kesetaraan paket A, B, dan C itu. Iya. Terus Pak, PKBM yang ideal itu seperti apa Pak? PKBM yang ideal ya PKBM yang memenuhi 8 standar. 8 standarnya itu? Ya, yang mulai standar nanti proses, standar isi, standar penilaian, standar pembiayaan, standar sarana prasarana. Itu standarnya dari Dinas Pendidikan yang mempunyai? Kementerian Pendidikan. Iya. Satu pertanyaan lagi Pak, sekolah kesetaraan ini bisa nggak ya Pak cuman hanya 1 tahun saja tamat? Inilah banyak pola pikir masyarakat yang salah. PKBM walaupun pendidikan non formal pada saat ini itu sama, secara administrasi itu sama seperti dengan yang formal. Iya, yang membedakan kan di kegiatan pembelajaran. Kalau di formal mungkin dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya benar. Tapi kalau di kesetaraan di paket A, B atau C ini pembelajarannya itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama tatap muka itu minimal 20%. Yang kedua tutorial itu 30%. Dan yang lebih besar lagi itu mandiri 50%. Jadi kalau belajarnya tatap muka bisa aja mungkin dalam sebulan kayak pendidikan kewarganegaraan. Kalau yang formal tiap minggunya mungkin 2 jam. Tapi mungkin di kesetaraan itu 2 jam dalam sebulan udah bisa karena 20%-nya tatap mukanya. Jadi lebih banyak mandiri. Itu yang berikutnya bahwasanya pembelajarannya itu untuk PKBM itu tuntas modul. Jadi kalau tatap mukanya berkurang tapi kerjaan ataupun pembelajaran soal yang ada di modul itu dijawab dan memenuhi standar tuntas, kemudian menginjak ke modul yang berikutnya, misalnya dalam satu semester ada 5 modul dituntaskan, dia udah bisa mempunyai nilai rapor. Nah, itu. Jadi 1 tahun saja tamat itu nggak bisa ya Pak? Oh, kalau 1 tahun ya nggak bisa. Dia harus mengikuti tetap dari kelas awal. Iya, kelas Kenapa? 1, 2, Karena di ketentuan itu udah jelas, di standar penilaian udah jelas kok. Ya. Syarat-syarat kelulusan itu harus mempunyai nilai rapot kelas 1, 2, kelas 3. Rekam didiknya juga nampak. Di rekam didik akan nampak sekarang. Jadi kalau nanti misalnya hanya 1 tahun, sementara nanti rekam didiknya hanya di kelas 3, sementara di standar penilaian itu dinyatakan lulus harus punya nilai rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi yang kelas 1 dan kelas 2 dari mana? Iya, benar-benar Pak. Jadi biar supaya teman-teman yang di luar ini juga tahu kan Pak, bahwasanya untuk kesetaraan itu nggak bisa hanya 1 tahun tamat. Kita 1 tahun ini ngasih berkas, tahun depan udah bisa ujian, dapat ijazah. Iya benar. Ini gitu. nggak benar. Nggak bisa ya Pak ya. Bisa itu. Nah Pak, untuk selanjutnya nih, apa sih motivasi Bapak untuk anak-anak yang sedang belajar di PKBM, khususnya di Deli Serdang? Kalau yang belajar di PKBM tetap semangat. Terus semangat. Kenapa? Karena ijazah kita misalnya paket C, kita mau masuk perguruan tinggi negeri itu sekarang udah bisa. Oh, paket C sudah bisa ke perguruan tinggi. Iya. Kemudian masuk ke mungkin mau coba seleksi ASN atau PNS itu ada. Termasuk di TNI Polri juga bisa. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir ya kalau khawatir tentang itu. Ijazah kesetaraan. Pesan untuk anak-anak yang putus sekolah? Janganlah putus sekolah. Kalau bisa minimal ya tamat SMA. Ada PKBM yang bisa. Iya, PKBM bisa ini kok. Sekolah kesetaraan. Belajarnya bisa kapanpun, iya, benar. dimanapun.
karena mandiri yang lebih banyak kan bisa di rumah. Ya. Sekali-sekali ya nanti ditatap mukanya itu kita hadir untuk apa juga saling mengenal kawan-kawan itu satu. Yang kedua juga memenuhi regulasi tatap muka minimal 20% itu terpenuhi. Itu aja. Sederhana. Pak, pertanyaan yang paling terakhir. Iya. Dari 1 sampai 10. PKBM Rumah Hijau berapa? 1 dari 10 rumah hijau berapa ya? 1 sampai 10. Ya saya nggak bisa kalau nyampe berapanya, tapi saya berharap gini aja, ini ke depannya, nanti kan nggak etis kalau saya kasih gini kok parah kali, kayak ini kok baik gitu, kali. Jadi nggak bisa ya Bapak? 1 sampai 10 nggak bisa ini ya? Nanti saya setelah mungkin 1 tahun ajaran ini akan saya lihat, baru nanti bisa saya skalakan berapa. Sip. Oke, mantap. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Madiman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang. Nantikan podcast selanjutnya. Stay tune di RH Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.